Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi usai sudah gelaran Piala AFF untuk timnas sepak bola Indonesia ya teman-teman. Jadi usai sudah asa daripada timnas sepak bola Indonesia di Piala AFF yang memang sepertinya kan memang nggak dianggap Piala AFF ini, yang sepertinya dianggap Piala Ciki katanya gitu kan. Saya sendiri juga sepanjang karir saya ini sekarang ini di persepak bolaan, saya salah satu fan timnas sepak bola Indonesia yang selalu dulu berusaha menonton untuk timnas kita ketika main di Piala AFF, yang dulu memang gelarannya adalah Piala Tiger. Dan memang dari 14 perhelatan Piala AFF, timnas kita kurang beruntung ya teman-teman, karena memang kemudian belum pernah sekalipun kemudian mengangkat trofi Piala AFF gitu kan. Dan memang kemudian kualitas terbaik timnas kita adalah di Piala AFF itu sebagai finalis ya, 6 kali dia dari 14 gelaran Piala AFF. Yang jelas ini teman-teman, saya nggak pernah berhenti dulu timnas kita kemudian untuk bisa menjuarai Piala AFF. Saya dari kecil ya nonton terus gitu kan sampai usia saya segini. Yang memang kemudian kan memang sampai kalah dulu, ketika sering kalah sama Malaysia itu saya juga nonton terus gitu kan. Tapi ada yang saya heran, ada sesuatu yang saya saat ini di Piala AFF kemudian pemain-pemain senior itu kemudian tidak dipanggil gitu. Alasannya memang kemudian salah satunya Piala AFF bukan agenda resmi FIFA gitu kan. Tapi Piala AFF itu dihitung poinnya ya teman-teman. Dia termasuk match international match day dia. Artinya kalau kalah menang, kalah juga kalah dihitung itu ya. Poinnya dihitung itu kan. Yang jelas saya itu ngerasa aneh karena memang dulu kan saya nonton terus ya. Ini 14 kali udah gelaran, ini 15 kalinya ya teman-teman. Dulu Indonesia ketika ikut terus Piala AFF itu seluruh pemain-pemain kita yang bermain di Liga 1 itu dari zamannya Aji Santoso, Arif Suyono gitu kan, Marcus Horizon, kesininya ada Buas Salosa, kemudian zamannya sampai kemudian Christian Gonzalez ketika dinaturalisasi, dulu dia bintang di Persik Kediri gitu kan. Begitu juga ketika dulu ada Beto Gonçalves, dia dulu bintang di Persipura Jayapura gitu kan. Itu pemain-pemain itu semua main kok gitu kan. Karena liga ini kan sebetulnya dibentuk untuk kemudian mensupport timnas gitu kan. Yang jelas PSSI punya kuasa, dan memang dari 14 perhelatan Piala AFF dulu pemain-pemain inti kita yang ada kemudian di Liga 1 Indonesia gitu kan, semuanya selalu turun, selalu memperkuat timnas, walaupun kemudian timnas itu kalah gitu kan sama Malaysia ya, banyak kan kalah sama Malaysia itu. Saya nonton terus, dan tiba-tiba sekarang di zamannya STY ini tiba-tiba kemudian ada suatu alasan katanya timnas ini pemain-pemainnya seniornya nggak bisa dipanggil karena nggak diizinkan sama klub-klubnya gitu kan. Saya nggak ngerti itu kok tiba-tiba berubah gitu kan. Karena itu semua kan memang yang punya otoritas kan PSSI gitu kan. Dulu itu pemain-pemain kita, lihat ya teman-teman yang mungkin udah seusia saya, kan ada sesuatu yang aneh ya. Dulu itu pemain-pemain bintang di Liga 1 selalu main semua gitu kan. Ataukah kemudian memang kemudian sudah dihitung, kalau menurunkan pemain senior pun juga susah jumpa Vietnam atau Thailand, sehingga tercipta kondisi kalau kemudian yang turun U22 kondisinya udah tercipta ya teman-teman. Kalau kalah kan ini pemain-pemain muda gitu kan, pemain-pemain udah bagus, bahkan kemarin memang efeknya luar biasa gitu kan. Kalah nih sama Vietnam, memang kalahnya tipis. Vietnamnya pemain senior masih dapat pujian teman-teman. Dan kemarin kalah lagi sama Filipina, sama nanti. Ini pemain-pemain kita kan pemain junior udah bagus nih, cuman kalah 0-1 sama Filipina. Nah ini sepertinya kondisinya memang sudah tercipta ya. Kita nggak ngerti apa yang terjadi di belakangnya, tapi sebetulnya kalau publik lihat kayak saya sendiri, fan juga saya pikir kecewa gitu kan. Karena memang PSSI ini milik kita bersama ya, milik semua lapisan masyarakat di Indonesia, utamanya khususnya para pecandu sepak bola gitu kan. Saya nggak ngerti ketika kemudian pemain-pemain timnas kita yang berbakat seperti Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta gitu kan, Malik Rizaldi, Ricky Kambuaya, Yance Sayuri bersaudara,
kemana mereka gitu kan. Mereka itu pengen juga loh itu ngeraih trofi walaupun sekedar di Asia Tenggara. Mereka usia emas sekarang 27 tahun gitu, 25 tahun, kapan lagi gitu kan. Saya nggak ngerti, tolonglah PSSI itu juga diberikan rasa keadilan untuk semua pemain-pemain kita. Jelas-jelas ya pemain-pemain kita itu kan memang kalau di tim senior kalah bersaing dengan pemain-pemain diaspora, tapi kasihlah gitu kan, kasih mereka kesempatan, kasih rasa keadilan untuk mereka kemudian untuk bisa main gitu kan. Kalau kemudian alasannya memang karena nggak diizinkan klubnya, itu teman-teman lihat ya, yang seusia saya dari zaman Piala AFF pertama kali dimainkan atau Piala Tiger, dulu pemain-pemain bintang zamannya Aji Santoso itu di Arema Malang sama Arif Keceng Suyono dulu main semua gitu kan, sampai bintang-bintang kita, pemain-pemain bintang di Liga 1 tuh main semua gitu kan. Kalau ini memang saya nggak ngerti, Coach STY ini memang masalah dia itu pemilihan kayaknya suka nggak suka gitu kan. Saya bukan masalah suka nggak suka atau benci nggak benci gitu kan. Kita lihat, kita sayang sama timnas kita. Timnas itu bukan kemudian punyanya siapa-siapa, punya kita semua gitu kan. Saya nggak ngerti ketika kemudian biasanya orang-orang tuh rame, sukacita, gembira, nonton bersama, ini nggak ada sekarang gitu kan. Dan saya nggak ngerti, ini memang kemudian sepertinya memang prakondisi, cipta kondisinya udah pas ya. Untung aja gitu kan, dan mungkin orang senang juga ini, untung nggak lolos. Kemudian kalau lolos kemudian kualifikasi, lolos ini dari fase grup, justru malah nanti bisa jadi bulan-bulanan ya, ketemu Thailand segala. Kalau kemudian jadi bulan-bulanan kan bisa peringkat Indonesianya nurun gitu kan. Saya nggak ngerti kemudian kondisi yang memang tercipta sampai kemudian para fan itu masih memuji-muji timnas kita ketika kemudian kalah dari Vietnam, kemudian kalah dari Filipina. Padahal itu kan juga poin internasional kita itu dihitung gitu kan. Sepertinya sudah terjadi kultus individu ya kemudian untuk Coach STY gitu kan. Yang itu sebenarnya nggak bagus kalau menurut saya gitu kan. Karena memang timnas ini semua pemain di Liga 1 itu sebenarnya dibentuk liga itu untuk mensupport timnas gitu kan. Dan memang AFF sendiri kan memang wadahnya udah ada untuk, kalau kemudian alasannya untuk regenerasi, AFF itu ada ya yang under 17 atau di bawah 17, di bawah 18, di bawah 19, di bawah 20 ataupun kemudian di bawah 22 gitu kan. Ini kan kemudian memang menghadapkan pemain-pemain yang masih junior dengan pemain-pemain negeri tetangga yang masih senior. Sebenarnya juga nggak pas juga gitu, nggak adil juga menurut saya gitu kan. Tapi ya lagi-lagi sepertinya memang STY itu sudah menjadi semacam idola atau kultus individu di negeri kita ini. Nah, biasalah warga Konoha itu seperti itu. Jadi kalaupun kalah masih dibela habis-habisan. Kalau menurut saya sih sebetulnya yang seperti ini sebetulnya menimbulkan nggak respect pemain-pemain kita yang sebetulnya juga punya hak untuk kemudian diberi rasa keadilan gitu kan. Kasihan lah gitu kan, lihat kayak pemain-pemain kita ada kemudian Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, Ricky Kambuaya gitu kan, kemudian si Egy Maulana Fikri, mereka berhak loh gitu kan. Mereka kasihan lah, mereka itu kemudian salah satu kebanggaan pemain itu, salah satunya selain di klub juga membela timnasnya gitu kan. Terus sekarang kalau di timnas senior udah kalah sama pemain diaspora gitu kan, kok nggak dikasih lagi kalau cuman yang Piala Kiki gitu kan. Terus yang memang alasannya ini lucu gitu kan, memang nggak akan dilepas sama klubnya gitu kan. Lagi-lagi yang itu yang didengung-dengungkan gitu kan, karena memang kemudian ini bukan agenda resmi FIFA. Terus gimana yang dulu-dulu, teman-teman lihat dong, dari 14 gelaran yang lalu, dulu pemain-pemain Liga 1 kita yang bintang-bintangnya semua turun semua gitu kan. Dulu selalu bisa diatur oleh PSSI karena liga yang ngatur juga PSSI. Nah itulah teman-teman, moga-moga teman-teman mulai berpikir logis lah gitu kan. Oke, STY hebat, tapi kita juga fan atau timnas tolong dong didengarkan. Ini yang kayak gini kayaknya memang nggak tahu, udah timbul kayak macam kultus individu gitu kan, dan sepertinya bukan milik kita bersama lagi timnas itu gitu kan. Ada kemudian yang semau-maunya aja sendiri gitu kan atur timnas. Dan saya yakin memang kemudian memang banyak sebetulnya yang mulai nggak respect, cuman mungkin nggak berani ya gitu kan, nggak berani di tingkat PSSI itu mungkin ya udah bos senang aja. Saya sih nggak ngerti gitu kepemimpinannya di sini kalau nggak ada evaluasi ya seperti
ya nggak ngerti lah saya ini, kayaknya memang kondisinya memang udah di prakondisi atau cipta kondisi sehingga kemudian kalau kalah ya kemudian ya memang wajar gitu kan, karena memang ini piala tim cuman sepak bola lokalan kok AFF itu kan, piala ciki-ciki gitu kan, nggak ada respectnya bahwa kita itu sebagai negara besar respect lah, menghormati. Kalau kemudian kita itu di Asia Tenggara, kita kayak semacam di kecamatan, kalau ada turnamen di antar desa ya kita respect lah, kita hormati gitu kan, sebagai bagian dari negara-negara Asia Tenggara. Ini kemudian menurunkan pemain junior di piala yang senior gitu kan, nggak ngerti kita respect kita sebagai bangsa itu, etika kita di mana gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan saya juga nggak pernah nonton semenjak AFF ini gitu kan. Sepanjang dulu saya selalu nonton terus ya, dulu kalau nonton tuh masih rame-rame, bisa panjang ini nonton terus gitu kan. Ini yang ini terakhir yang diturunkan STY ini saya nggak nonton, karena memang dan saya juga sudah nggak begitu respect sama STY, dan mungkin ya harapannya ada evaluasi ya gitu kan. Itu aja lah teman-teman, yuk salam seduluran, salam sepak bola dari kanal YouTube.